Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait tips mahasiswa baru agar sukses saat perkuliahan. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang saat ini merupakan salah satu mahasiswa baru baik kuliah di universitas negeri maupun di universitas swasta. Nah, penting untuk adik-adik ketahui bahwa ada tips dan trik bagaimana sih adik-adik ini supaya kedepannya itu sukses. Bisa kuliah 3,5 tahun, bisa dapat IPK maksimal, bisa menjadi ketua organisasi, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah adik-adik perlu mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di universitas atau saat adik-adik kuliah itu begitu banyak tantangan adik-adik. Nah, kakak kasih contoh ketika adik-adik dulu waktu sekolah, waktu jadi siswa, itu biasanya diberikan informasi oleh guru terkait dengan berbagai macam hal langsung diberikan kepada adik-adik. Sementara saat kuliah, adik-adik harus pandai mencari sendiri. Jadi ibarat kata adik-adik itu berada di lautan luas, adik-adik mencari informasi sebanyak-banyaknya, mengambil hal-hal yang penting, itulah dunia perkuliahan. Nah, jika mental adik-adik tidak dipersiapkan secara matang, maka bisa kemungkinan adik-adik akan terhambat saat perkuliahan, ya, karena begitu banyak tantangan. Apapun resiko yang terjadi, apapun menjadi halangan, tantangan, jangan menjadikan adik-adik putus semangat. Gagal boleh, tapi terus mencoba. Apapun itu, misalnya adik-adik nanti ketika berkuliah, adik-adik mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman-teman baru, kemudian beradaptasi dengan gaya belajar. Karena dulu saat adik-adik sekolah, itu biasanya guru-guru kan mencatat, kemudian memberikan informasi sedetail mungkin. Sementara saat kuliah, nanti adik-adik dosen kebanyakan ya, tapi tidak semua ya. Kebanyakan dosen itu datang, kemudian memberikan informasi, adik-adik mau catat atau tidak ya, terserah adik-adik gitu. Jadi kadang dosen itu tidak memberikan catatan, tidak menyuruh nyatat adik-adik. Jadi dosen langsung menjelaskan secara terus-menerus sampai pada akhirnya jamnya habis. Maka adik-adik di situ yang berinisiatif untuk mencatat poin-poin kunci apa yang telah disampaikan oleh dosen saat perkuliahan. Jadi ubahlah cara belajar adik-adik yang dulunya selalu disuap oleh gurunya, sementara sekarang adik-adik harus benar-benar mandiri, harus mencari tahu. Jadi ibaratnya dosen itu memberikan gambaran secara umum ya, general, nanti secara detailnya adik-adik cari di referensi yang mendukung, kemudian belajar bersama dengan teman-teman yang dianggap memiliki wawasan baik itu lebih tinggi dari adik-adik maupun sama ya, sharing begitu, supaya apa yang disampaikan oleh dosen tadi benar-benar adik-adik kuasai, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, PKKMB sebagai awal memulai semuanya. Nah, mungkin adik-adik sudah mengalami tahap ini ya. Jadi PKKMB itu adalah proses pengenalan kampus ya. Kalau dulu zaman dulu itu sebutannya ospek ya, orientasi pengenalan kampus. Jadi sama, ini beda nama saja. Jadi di PKKMB ini adik-adik sudah dikenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampus, yang berkaitan dengan sistem perkuliahan, yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di kampus tersebut. Nah, ini adalah kesempatan emas buat adik-adik mengenal unsur-unsur tinggi pimpinan di universitas, misalnya dari rektor, wakil rektor, dekan, dan seterusnya. Dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena di sini adik-adik akan diperkenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampus, fasilitasnya ya, terutama misalnya bagaimana sih kalau misalnya adik-adik mau membuat kartu perpustakaan. Nah, di situ dijelaskan ya saat ospek ini atau PKKMB ini. Nah, bagaimana sih di mana sih kalau adik-adik mengurus beasiswa misalnya. Nah, di mana sih adik-adik kalau mau mengurus misalnya adik-adik masih dalam keadaan sakit, bagaimana nih cara kita berobat dan seterusnya, dan masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya, misalnya fasilitas komputer, internet area, fasilitas jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik harus catat betul, harus benar-benar ketahui, karena informasi ini tidak akan diulang ya. Jadi ospek itu adalah sekali seumur hidup setiap adik-adik mau kuliah ya. Jadi awal kuliah itu selalu yang namanya ospek atau PKKMB. Dan pastikan di acara atau kegiatan ini adik-adik harus mencari banyak relasi, karena di sini kesempatan adik-adik berkumpul di satu universitas ya. Jadi dari jurusan yang berbeda di segala jurusan yang ada di universitas tersebut, adik-adik dikumpulkan sama-sama dalam satu ruangan yang besar, misalnya aula dan seterusnya. Dan di sini adik-adik silakan mencari teman sebanyak-banyaknya. Carilah
kira-kira teman yang bisa membantu adik-adik nanti ketika perkuliahan, baik itu satu jurusan maupun berbeda jurusan. Karena kita tidak akan pernah tahu teman mana yang akan membantu karir kita ke depan. Bisa jadi teman yang misalnya kita jurusan teknik, nah kita punya kenalan saat PKKMB dengan jurusan misalnya yang di luar teknik ya, misalnya pertanian. Ternyata di kemudian hari teman inilah yang membantu memberikan informasi terkait pekerjaan. Itu penting ya dia. Nah, itu apa investasi masa depan buat adik-adik. Atau misalnya teman yang bisa membantu adik-adik saat perkuliahan. Misalnya baik itu satu jurusan maupun berbeda jurusan. Misalnya adik-adik jurusan teknik, kemudian berkenalan dengan teman-teman yang dari jurusan MIPA misalnya. Nah, MIPA sama teknik ini sepupuan ya. Jadi pembelajarannya itu beda tipis. Jadi siapa tahu saat adik-adik butuh praktikum misalnya atau alat-alatnya ternyata ada di MIPA yang bisa adik-adik minta tolong ke temannya seperti itu. Itu salah satu contoh kecil saja ya. Jadi penting bangun relasi dengan siapapun karena dengan banyak relasi kita akan mempermudah perkuliahan kita, karir kita ke depannya. Nah, yang berikutnya yang perlu ada dilakukan yaitu ubah mindset. Jadi mindset itu ada grow mindset dan fix mindset, di mana grow mindset adalah pola pikir atau keyakinan bahwa kemampuan dasar yang dimiliki dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui dedikasi dan kerja keras. Jadi grow mindset itu bisa ditingkatkan kalau kita melakukan atau berusaha semaksimal mungkin. Nah, mungkin adik-adik ada yang kenal dengan pesepak bola hebat, misalnya seperti Cristiano Ronaldo. Beliau memiliki bakat yang luar biasa dan kerja keras yang tidak kalah luar biasanya. Nah, ini yang penting adik-adik lakukan. Misalnya temannya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Pastikan adik-adik belajar dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam misalnya. Jadi artinya adik-adik melakukan lebih keras daripada temannya. Jadi fair kan, adil kan? Misalnya adik-adik ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka belajarlah atau berusahalah jauh lebih keras dari orang-orang pada umumnya, seperti itu ya. Nah, pada saat kuliah inilah masa-masa di mana adik-adik itu harus mengembangkan segala potensi yang adik-adik miliki ya, baik itu di dunia akademik maupun di dunia non-akademik ya, seperti itu. Nah, kemudian fixed mindset yang ini ya. Nah, jadi fixed mindset itu lebih mudah berpuas diri saat sudah mendapatkan kesuksesan dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, jangan sampai ini adik-adik lakukan karena ketika adik-adik sudah berpuas diri, maka selesailah mimpi itu. Jadi adik-adik harus terus mengejar. Kalau misalnya adik-adik sudah mencapai target, misalnya pernah menargetkan juara 1 nasional misalnya di lomba X, misalnya apapun lombanya itu sesuai dengan bakat adik-adik, maka kedepannya adik-adik juga harus menambah target itu bisa ke internasional juara lagi. Jangan setelah adik-adik juara kemudian sudah puas. Jadi target itu selesai sampai di situ. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetaplah menjadi grow mindset ya yang terus mengasah pola pikir, kemudian mengasah kemampuannya lewat kerja keras tadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang keempat adalah kenali dosen, jadwal, dan materi kuliah. Nah, ini juga penting adik-adik. Dosen itu tentu sebagai manusia biasa memiliki karakter yang berbeda-beda. Begitupun kita ya. Misalnya adik-adik juga yang mahasiswa tentu memiliki karakter yang berbeda. Nah, poin penting yang ingin kakak sampaikan adalah adik-adik silakan mengenali karakter dosen tersebut. Jadi, ini triknya ya. Jadi, ketika dosen itu yang misalnya dosen X lebih menyukai mahasiswa yang bertanya, ya silakan adik-adik bertanya. Pertanyaan apapun itu bisa menjawab, bisa menanggapi, bisa bertanya. Ya bukan berarti adik-adik mencari muka ya, tapi kita juga perlu ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal ya, misalnya nilai. Nah, jika ingin disukai oleh dosen ini, maka adik-adik silakan bertanya. Atau misalnya ada dosen yang lebih menyukai kehadirannya. Nah, silakan adik-adik jangan sampai bolos di perkuliahan ini. Apapun alasannya, misalnya kalaupun sakit keras misalnya baru kita bisa tinggalkan. Jadi adik-adik harus memastikan bahwa adik-adik itu sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen. Seperti itu ya. Karena dosen adalah selain sebagai mentransfer ilmu pengetahuan atau knowledge, dosen juga memberikan penilaian. Nah, penilaian-nilai yang penting buat adik-adik untuk menentukan
kualitas adik-adik yang walaupun memang tidak sedikit orang bilang bahwa IPK itu bukan segalanya. Tapi dengan IPK, nilai adik-adik itu bisa diketahui ya, terukur ya kemampuannya seperti itu. Nah, kemudian jadwal dan materi perkuliahan ini juga penting ya. Jangan sampai jadwal itu adik-adik abaikan ya. Jadi tulis dan catat baik-baik jadwalnya. Kalau bisa, datanglah 10 menit sebelum dosen hadir atau sebelum perkuliahan itu dimulai. Jangan sampai adik-adik dosen sudah masuk, kemudian adik-adik baru nyampe kan. Tidak sopan kan. Dan tidak sedikit dosen juga yang tidak mengizinkan mahasiswa masuk ke pelajarannya atau mata kuliahnya ketika dosen tersebut sudah masuk. Ini bergantung dari dosennya ya, tidak semua. Biasanya di awal perkuliahan begini akan diberikan penjelasan terkait dengan penilaian, terkait dengan tata tertib dosen tersebut. Jadi setiap dosen itu memiliki tata tertib yang berbeda ya, kewenangan masing-masing. Ada dosen yang nggak apa-apa telat, asalkan alasannya jelas, atau ada dosen yang tidak ingin mahasiswanya telat. Jadi itu harus adik-adik pahami betul ya, seperti itu. Dan materi kuliah. Nah, materi kuliah ini juga penting adik-adik. Jadi di awal perkuliahan biasanya dosen memberikan RPS ya. RPS itu semacam apa aja sih pembelajaran yang akan dilakukan saat perkuliahan nantinya. Misalnya materinya yang pertemuan pertama nih kita bahas ini, pertemuan kedua bahas ini, pertemuan ketiga ini. Jadi pastikan adik-adik memegang RPS tersebut. Nah, ketika adik-adik sudah tahu RPS-nya, maka tugas adik-adik adalah silakan mempelajari materi tersebut sebelum dijelaskan oleh dosen. Kenapa? Ini penting ya. Dengan kita belajar duluan, maka kita akan memiliki pengetahuan awal terkait dengan materi tersebut. Sehingga ketika dosen menjelaskan, paling tidak kita menyambungnya, paling tidak nyambung sehingga bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kita kebingungan gitu. Dibandingkan kita tidak baca sebelumnya. Kalau kita tidak baca sebelumnya, maka benar-benar kita blank ya di awal, maka yang disampaikan oleh dosen kadang nyambung, kadang tidak seperti itu. Karena biasanya dosen menyampaikan secara umum dan secara detailnya, adik silakan diskusi dengan teman-temannya atau mencari referensi di buku atau apapun itu yang telah diarahkan oleh dosen sebelumnya. Oke, yang selanjutnya adalah mintalah saran senior. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Jadi senior ini adalah orang yang satu langkah lebih duluan daripada adik-adik. Jadi paling tidak dia mengetahui sesuatu yang adik-adik belum mengalaminya. Nah, misalnya tadi kayak kakak jelaskan tadi bahwa ternyata adik-adik harus mengetahui karakteristik dosen. Nah, dengan adik-adik nanya senior, minta saran senior, maka nanti senior akan menceritakan, oh dosen X itu seperti ini loh yang diinginkan. Dosen Y seperti ini loh yang diinginkan. Jadi dengan adik-adik mengetahui tersebut, maka adik-adik akan bisa mengambil keputusan apa nih yang harus saya lakukan ketika berhadapan dengan dosen X. Apa nih yang saya harus lakukan ketika berhadapan dengan dosen Y saat perkuliahan. Nah, sehingga nanti perkuliahan adik-adik akan terarah. Nah, biasanya senior banyak tahu lah tentang dosen ya, karena mereka sudah mengalami, dosen ini penilaiannya seperti ini loh, dosen ini suka mahasiswa yang seperti ini loh. Artinya ini untuk hal yang positif ya. Ini agar adik-adik, ini bukan trik yang negatif ya, ini positif itu dalam arti agar adik-adik tahu arah kuliahnya itu seperti apa. Jadi ternyata mata kuliah ini loh kesulitannya, ini loh cara selesaikannya, ini loh tugas-tugas yang pernah dosen berikan. Ini juga penting adik-adik. Silakan minta tugas-tugas yang pernah dosen ini berikan agar adik-adik bisa mempelajarinya. Ini bukan berarti nyontek atau curang ya, bukannya. Kakak tidak memberikan saran seperti itu, tapi dengan adik-adik mengetahui referensi dari senior, itu akan menambah wawasan adik-adik dan mempermudah adik-adik memahami mata kuliah ini dengan secara utuh ya, secara detail dan seterusnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ukirlah prestasi sebanyak mungkin. Jadi prestasi di sini sangat banyak yang bisa adik-adik ukir ya. Dimana sebelum kakak bahas prestasi, tentu adik-adik harus paham dulu tipe-tipe mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu kita istilahkan sebagai kura-kura. Jadi kura-kura itu kuliah rapat. Nah, ini adalah tipe mahasiswa yang organisatoris. Jadi yang banyak mengikuti organisasi. Organisasi itu sangat bagus buat pengembangan potensi adik-adik, terutama emosional dan spiritualnya ya. Ini bagus dan adik-adik akan mendapatkan jaringan. Tapi ingat, organisasi itu bukan segalanya di universitas tersebut.
tujuan awal adik-adik adalah kuliah. Jadi bagaimana adik-adik bisa mengembangkan potensinya lewat organisasi dan tetap aktif perkuliahan tersebut. Jangan sampai ada beberapa dari pengalaman sih ya, senior-senior yang selalu menekankan yang penting kita organisasi ya, perkuliahan itu tidak terlalu penting. Tidak adik-adik. Jadi ingat tujuan awal adik-adik adalah kuliah. Jadi organisasi tetap jalan, dan perkuliahan pun tetap jalan. Bagaimana Kak cara mengimbanginya? Jadi silakan ikuti organisasi yang kira-kira jadwal rapatnya atau jadwal kegiatannya tidak mengganggu saat adik-adik berkuliah. Seperti itu ya. Kan bisa tuh rapatnya sore misalnya atau malam. Jadi tinggal diatur saja seperti itu. Nah, kemudian ada juga jenis mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi taunya di ruang kelas, setelah ruang kelas bubar kuliah langsung pulang ke kos. Itu juga sangat tidak bagus buat adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik hanya mengetahui ilmu pengetahuan lewat bangku kuliah itu saja. Padahal dunia kampus itu sangat banyak adik-adik. Tadi bisa lewat organisasi, misalnya ke perpustakaan, misalnya mengikuti kajian-kajian yang tentu mengembangkan intelektual adik-adik gitu. Jadi sesuai dengan bakat adik-adik. Dan saran kakak, pilihlah organisasi yang menurut adik-adik itu bisa mengembangkan potensi adik-adik. Misalnya nih, yang hobinya ngaji ya silakan ikuti organisasi yang berkaitan dengan ngaji. Atau yang hobi tulis-menulis, silakan masuk ke organisasi yang berkaitan dengan tulis-menulis. Atau yang hobi debat bahasa Inggris, silakan. Sangat banyak ya organisasi di kampus itu, baik di level universitas maupun level fakultas hingga program studi ya. Jadi pilihlah organisasi yang mendukung potensi adik-adik ke depannya, karir adik-adik dan prestasi-prestasi adik-adik. Karena mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang bisa mengkolaborasikan antara organisasi dengan kemampuan akademiknya tadi. Jadi prestasi di sini yang kakak maksud adalah baik itu prestasi di bidang akademik, misalnya akademik tuh ya misalnya lewat lomba olimpiade misalnya. Kalau MIPA tuh anak-anak MIPA kan sering tuh ada OSN-nya, Olimpiade. Atau kalau di universitas tuh ada namanya PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, itu adik-adik akan menulis PKM. Kalau beruntung nanti lolos bahkan ikut di PIMNAS ya, seperti itu. Itu prestasi yang luar biasa. Atau menjadi mawapres, mahasiswa berprestasi seperti itu. Atau menjadi ketua organisasi, misalnya ketua BEM, ketua himpunan, atau ketua UKM dan seterusnya. Itu juga merupakan organisasi yang kedepannya tidak ada sadari bahwa itu yang ikut membantu mengembangkan karir adik-adik. Kenapa kakak bilang gitu? Karena adik-adik nanti di organisasi ini akan bertemu dengan orang banyak, baik di program studi adik-adik, bahkan di level universitas ya. Jadi dari program studi yang berbeda, siapa tahu teman-teman inilah yang akan membantu adik-adik ke depannya untuk memberikan informasi terkait karir adik-adik seperti itu. Jadi mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun bisa menjadi bermanfaat di dunia organisasi. Karena organisasi ini adalah sebagai miniatur negara ya, nanti bermanfaat kepada masyarakat seperti itu. Oke, lanjut terbiasa mandiri. Nah, ini kalau adik-adik setelah memutuskan untuk kuliah, apalagi kuliahnya di luar kota, jauh dari tempat tinggal, tentu adik-adik akan terbiasa mandiri. Karena adik-adik akan hidup di dunia kos. Kos-kosan itu kan tentu adik-adik hidup mandiri, masak sendiri. Kemudian belajarnya juga atur jadwalnya sendiri. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kampus juga mandiri, jauh dari orang tua. Tapi walaupun banyak yang bilang ya, jadi anak kos itu ususnya akan terganggu. Kenapa ususnya terganggu? Percayalah bahwa uang bulanan yang dikirim dari orang tua itu pasti kurang ya, pasti kurang karena kebutuhan kita banyak sekali. Tentu di situ kita harus bagaimana memanajemen keuangan. Ini berbeda dengan kelompok mahasiswa yang memang orang tuanya sebagai orang kaya ya misalnya, mungkin ngirimnya banyak ya seperti itu. Tapi kebanyakan anak kos biasanya uang yang dikirim itu tidak mencukupi atau kurang ya, karena kebutuhan di dunia universitas kan banyak ya. Belum tugas-tugas, belum kita ngumpul teman-teman dan seterusnya kan. Nah, biasanya
usus kita akan terganggu, tapi mental kita yang akan menjadi mental baja. Kita akan terbiasa mandiri, hidup sendiri, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman kos. Kita akan memilih jalan hidup kita, mau ke arah yang positif atau negatif, itu nggak ada orang tua yang melihat. Jadi disitulah pentingnya adik-adik menanamkan kesadaran bahwa saya datang kuliah, ingin berhasil, 3,5 tahun ke depan saya harus mendapat IPK 4 misalnya, harus juara nasional, harus jadi asisten dosen, dan seterusnya. Itu adik-adik yang punya visi misi dan mencapai visi misi tersebut ya, tergantung adik-adik seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah jadilah yang terbaik atau pembeda. Jadi dua pilihan ya. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, maka jadilah pembeda. Maksudnya apa? Jadi misalnya adik-adik mengejar mau jadi yang terbaik di kelas, ternyata susah sekali. Ada aja yang melewati, misalnya dari nilai IPK-nya atau dari prestasi lainnya, ada aja. Nah, kalau misalnya tidak bisa seperti itu, maka jadilah pembeda. Pembeda itu seperti apa? Misalnya, silakan kalau misalnya adik-adik tidak bisa jadi yang terbaik, silakan jadi lulus yang tercepat. Silakan menjadi sidang yang tercepat, seperti itu. Jadi, supaya kita itu lahir sebagai pemenang ya. Supaya nanti ke depan ada hal yang perlu kita ceritakan. Karena sesungguhnya perkuliahan itu seperti katanya Anies Baswedan ya, sungguh indah diceritakan tapi sulit dilewatkan ya. Jadi tidak sedikit dari mahasiswa yang gagal di perkuliahan, baik itu kuliahnya lama sekali karena terlalu senang di kegiatan organisasi misalnya, atau ada juga mahasiswa yang bermasalah dengan dosen misalnya. Nah, mulai sekarang adik-adik harus benar-benar meyakinkan diri adik-adik bahwa ternyata saya dengan udah memilih atau memutuskan untuk kuliah, maka saya harus tuntaskan perkuliahan ini dengan secepat mungkin. Tentu dengan ilmu pengetahuan yang dibawa atau bekalnya nanti banyak juga seperti itu, dengan tadi mengikuti organisasi, mengikuti perkuliahan dengan baik, berprestasi di bidang akademik, kemudian selalu mengikuti diskusi, kajian, dan seterusnya yang tentu menambah potensi dan bakat adik-adik ke depan. Dan kalau boleh kakak pesan ya, yang terakhir ini, kalau boleh kakak pesan, mulai sekarang silakan tuliskanlah mimpi adik-adik di secari kertas atau di papan, tempelkanlah di kamar kosnya. Mimpi itu apa maksudnya? Jadi dalam 3,5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, apa saja yang harus adik-adik raih? Apa saja yang harus adik-adik capai? Jadi tuliskanlah mimpi itu, bacalah mimpi itu setiap hari, sehingga sadar atau tidak sadar, adik-adik akan bergerak untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, tapi Kak, saya bingung nih mimpinya apa? Nah, kalau adik-adik bingung, silakan cari tahu apa saja prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa. Sangat banyak di Google ya. Misalnya nih prestasi lulus terbaik, itu sudah banyak misalnya. Nggak apa-apa, adik-adik juga berhak mendapatkan lulus terbaik itu misalnya. Atau nanti adik-adik pengen magang di perusahaan luar negeri misalnya, atau perusahaan multinasional, atau nanti ikut exchange. Karena sekarang banyak sekali ya program dari Kemendikbud ya, yang memberikan kesempatan Merdeka Belajar itu buat adik-adik mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dan belajar banyak dari kampus luar negeri misalnya. Nah, sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya harus diasah dari sekarang, kemampuan skill komunikasinya juga harus diasah. Nah, setelah adik-adik tulis, itu baca tiap hari, kemudian ketika adik-adik mencapainya, lalu tandain ya, alhamdulillah ini sudah berhasil, ini belum, ini yang akan dicapai kemudian hari, dan seterusnya. Dan tentu yang paling penting adalah ada namanya jadwal harian. Nah, dengan adanya jadwal harian ini, adik-adik silakan tulis di buku catatannya. Jadwal harian tiap hari itu apa sih yang harus adik-adik lakukan? Misalnya jam sekian sampai jam sekian saya harus begini nih. Jam sekian jam sekian harus begini. Jadi terarah kehidupannya. Jangan sampai nanti ada teman yang ngajak nongkrong, adik-adik langsung. Jadi tidak ada arahnya. Jadi ketika adik-adik sudah ada jadwal, maka adik-adik bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Ini tips yang paling penting karena tidak sedikit
yang berhasil dengan tips ini, dengan membuat jadwal, dengan membuat mimpi-mimpi kita, capaian-capaian kita, target-target kita, maka ke depan kita akan menyadari bahwa kehidupan kita itu akan berpola. Seperti itu. Ini akan kita bawa nanti ke dunia kerja dan insya Allah akan sukses ke depannya. Kakak doakan semoga adik-adik yang menonton video ini menjadi mahasiswa yang selalu berprestasi, baik di bidang akademik dan non-akademik. Manfaatkanlah waktu 3,5 tahun atau 4 tahun ke depan untuk terus mengasah kemampuannya, skill-skillnya, karena kesempatan kuliah ini tidak sedikit orang yang bisa kuliah seperti adik-adik ini, apalagi nanti adik-adik yang ingin melanjutkan studi di sampai jenjang lebih tinggi, misalnya S2, S3, dan seterusnya. Silakan dari sekarang cari tahu beasiswa S2 itu mensyaratkan apa. Nah, sehingga saat S1 inilah adik-adik kesempatannya untuk memenuhi kriteria tersebut seperti itu jika ingin melanjutkan studi dengan beasiswa ya tentunya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.